Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Ustazah. Kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kita kan sudah memasuki tema 2 nih. Kemarin kita sudah belajar tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran. Nah, yang hari ini kalian bahas, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang muatan IPS, yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini yang kita bahas di sini adalah tentang artinya proklamasi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia itu apa? Proklamasi itu dijadikan sebagai apa? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Makna proklamasinya. Nah, di hari ini kita akan membahas pembelajaran muatan IPS dengan menggunakan buku pena halaman 78. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu ada banyak ya. Di sini yang akan kita bahas ada 5 makna proklamasi untuk bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi proklamasi itu menandakan bahwa lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Nah, di sini sebelumnya kan bangsa Indonesia sudah dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Nah, jadi peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Jadi penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, karena rakyat itu merasa kalau kita itu sudah terlalu lama ditindas, lalu mereka itu bertekad, semua yang ada di daerah-daerah itu bertekad untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan memproklamasikan itu menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya tadi disebutnya menandai lahirnya bangsa Indonesia. Jadi tandanya lahirnya bangsa Indonesia adalah pada saat memproklamasikan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus itu. Lalu yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan itu dijadikan sebagai titik puncaknya kemerdekaan. Titik puncaknya Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Nah, jadi kan pada saat bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa asing, sebenarnya setiap daerah itu melakukan perlawanan. Tapi kenapa masih saja kalah dengan bangsa asing? Karena perjuangan dari bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Bersifat kedaerahan itu berarti mereka masih menggunakan alat-alat sederhana seperti kayak bambu runcing. Jadi tidak ada perlengkapan yang memadai untuk melawan bangsa asing. Selain itu juga masih terpecah-pecah, masih fokus terhadap daerahnya masing-masing. Nah, dari situ mereka itu sadar bahwa bangsa Indonesia ini harus bersatu. Oleh karena itu setiap daerah itu bersatu untuk melawan bangsa asing. Oleh karena itu, karena mereka itu sudah bersatu, baru mereka bisa mulai mengalahkan bangsa asing. Nah, kemudian pada saat sudah mulai bangsa asing ini melemah, ada sedikit perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua, di mana golongan muda ini ingin secepatnya Soekarno dan Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua menginginkan supaya
Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak tergesa-gesa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oleh karena itu ada perbedaan pendapat, tetapi setelah mereka itu menyadari bahwa perbedaan itu akan membuat mereka terpecah lagi, dari situ mereka menjadi bersatu, yang membuat mereka itu bersepakat untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Lalu yang ketiga adalah pengakuan dunia luar. Nah, di sini setiap kemerdekaan bangsa itu kalau sudah diakui oleh dunia luar, itu berarti kita memang sudah menjadi satu kesatuan bangsa atau satu kesatuan negara. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Nah, jadi pada saat Soekarno itu sudah memproklamirkan proklamasi di 17 Agustus itu, adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara kita ini memang sudah merdeka. Jadi pada saat sudah diakui oleh negara-negara lain, itu berarti kita memang sudah proklamasi itu sudah menjadikan kita itu adalah negara yang merdeka. Nah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia juga kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan juga Afghanistan. Jadi setelah Mesir mengakui kemerdekaan kita, lalu diikuti oleh negara-negara lain seperti Irak dan sebagainya tadi. Lalu yang keempat adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Di sini pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Jadi di sini mereka pemuda-pemuda Indonesia itu membuktikan bahwa kemerdekaan kita itu adalah hasil kita sendiri, bukan dari pemberian bangsa asing. Jadi mulai dari perjuangannya, mulai dari proses pembuatan naskah proklamasi dan sebagainya, itu merupakan hasil dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa asing. Oleh karena itu, adanya bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri adalah karena kita itu melakukannya sendiri, bukan karena bantuan bangsa asing. Dan yang terakhir adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, di sini setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Jadi di sini landasan untuk bersikap terhadap dunia, jadi bebas, kita itu tidak ada terikat terhadap bangsa lain karena kita sudah berdiri sendiri sebagai suatu negara. Jadi landasan di sini adalah bersikap terhadap dunia itu kita bisa memilih, atau misalkan kita mau mendukung negara mana misalkan, atau mau bersikap netral dari setiap negara, itu merupakan hak kita sebagai bangsa Indonesia tanpa ada ikut campur tangan dari bangsa-bangsa asing atau bangsa yang pernah menjajah kita. Nah, itu adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Semoga bisa dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat juga. Assalamualaikum.